Tiga pengumuman penting bagi pensiunan. Pertama, mulai hari ini 18 Juni 2025, segera cek beberapa data Bapak Ibu dan pastikan itu telah selesai dilakukan karena ini akan berkaitan untuk pencairan di bulan Juli 2025. Kemudian informasi kedua terkait dengan pensiunan siap-siap 12 hari lagi dan aturan gaji baru Taspen yang mulai berlaku 1 Juli 2025 yang akan berdampak kepada sebagian pensiunan PNS. Ada 3 poin utama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama, mulai hari ini, 18 Juni 2025, pensiunan segera cek datanya. Apakah telah selesai dilakukan atau belum? Kemudian yang kedua, pensiunan siap-siap, 12 hari lagi cek rekening segera. Dan ketiga, gebrakan baru Taspen terkait dengan aturan baru Taspen yang mulai berlaku pada 1 Juli 2025. Mari kita simak informasi pertama terkait dengan mulai hari ini 18 Juni 2025 pensiunan segera cek datanya. Data apakah yang harus dicek oleh para pensiunan? Ya, kita lihat Bapak Ibu, sebagaimana yang biasanya bahwa setiap bulan Bapak Ibu harus melakukan autentikasi dan memastikan autentikasi itu sudah dilakukan dan berhasil. Di aplikasi Taspen Bapak Ibu bisa mengecek ya di aplikasi andal apakah Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi atau belum. Dan jika sudah, di sana nanti akan tampil sudah melakukan autentikasi atau sudah autentikasi. Dan bagi yang belum juga akan tampil belum autentikasi. Jika belum autentikasi, maka gaji bakal dihentikan sementara. Berikut ini adalah beberapa tips agar Bapak Ibu lancar dalam melakukan autentikasi. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan enrollment, yaitu perekaman data biometrik. Biasanya nanti akan ada scan KTP, kemudian scan wajah, dan pastikan enrollment ini sudah berhasil dilakukan. Nah, kemudian tips lancar autentikasi selanjutnya adalah pastikan pencahayaan baik. Pencahayaan ketika melakukan autentikasi ini sangat penting. Jika pencahayaan kurang atau minim, maka ketika melakukan verifikasi wajah, maka akan mengalami kegagalan karena tidak bisa membaca wajah dengan baik, ya. Makanya salah satu penyebab gagal autentikasi itu adalah pencahayaan yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, sinyal internet harus baik atau bagus. Tidak semua daerah yang memiliki sinyal internet yang bagus. Untuk perkotaan dipastikan biasanya sinyal internet bagus. Sementara untuk di daerah-daerah yang terpencil atau di desa-desa kadang-kadang masih ada sinyal internet yang jelek. Makanya penting untuk dilakukan penglihatan atau pengamatan terkait dengan sinyal ini. Dan pastikan Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal. Apabila tidak sesuai dengan jadwal, maka autentikasi akan gagal. Karena untuk autentikasi itu ada jadwalnya 1 kali dalam sebulan, atau juga yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan 3 bulan sekali. Apabila melakukan autentikasi sembarangan, maka dipastikan kadang-kadang autentikasinya akan gagal karena tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian selanjutnya, beberapa informasi penting selanjutnya adalah siap-siap 12 hari lagi akan ada pencairan bagi pensiunan dari Taspen. Pencairan apakah yang akan dicairkan oleh Taspen? Nah, pencairan ini untuk golongan 1 akan mendapatkan maksimal gaji pokok 2.256.700. Kemudian untuk golongan 2 akan mendapatkan maksimal gaji pokok 3.208.800. Kemudian golongan 3 akan mendapatkan maksimal gaji pokok 3.866.100 dan golongan 4 akan mendapatkan maksimal gaji pokok 4.957.100 rupiah.
Adapun pencairan ini tidak hanya gaji pokok saja, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan sederet tunjangan, mulai dari tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan, yang kemudian akan digabung dengan gaji pokok ini, sehingga nominalnya bisa menggiurkan. Yang akan cair 12 hari lagi, dengan syarat Bapak Ibu telah melakukan autentikasi dan autentikasinya berhasil. Adapun pencairan ini adalah pencairan gaji di bulan Juli 2025 yang tinggal 12 hari lagi. Dan informasi terakhir yang akan kita sampaikan bagi pensiunan adalah aturan gaji baru Taspen. Nah, mulai berlaku 1 Juli 2025, pembayaran gaji pensiunan PNS akan pindah ke kantor pos dan bagaimana alasannya atau tujuan utamanya. PT Taspen akan memindahkan pembayaran gaji pensiunan PNS ke kantor pos untuk sejumlah mitra bayar mulai 1 Juli 2025. Adapun alasan utama dari Taspen memindahkan gaji pensiunan ke kantor pos adalah salah satunya untuk menghindari penipuan. Saat ini hanya ada 2 bank yang akan terdampak perpindahan ke kantor pos, yaitu Bank BTPN, Bank Tabungan Pensiun Nasional, dan Bank BWS atau Bank Wori Saudara. BTPN dan BWS akan pindah pencairan gajinya ke kantor pos mulai bulan depan. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan surat pemberitahuannya ya terkait dengan mutasi pembayaran ini atau perpindahan pembayaran ini. Selain itu, bagi para pensiunan PNS yang menerima gaji dari 2 bank itu akan menerima pembayaran melalui kantor pos berlaku pada 1 Juli 2025. Namun untuk pensiunan PNS dari pihak perbankan yang lainnya seperti BRI, BNI, BTN, ataupun Mandiri menunggu informasi lanjutan. Jadi untuk saat ini di bulan Juli 2025 bank-bank lain masih melayani pemberian gaji pensiunan seperti biasanya. Sedangkan untuk BTPN dan BWS akan pindah ke kantor pos. Nah, apabila Bapak Ibu belum menerima informasi, nah sebagai sarannya adalah hubungi mitra bayar atau Taspen ya. Karena ternyata ada beberapa pensiunan yang masih belum mendapatkan pemberitahuan terkait dengan perpindahan ini. Padahal pensiunan tersebut berada pada mitra bayar BTPN atau BWS. Ini adalah salah satu komentar dari anak pensiunan yang katanya kebetulan bapaknya itu di mitra BTPN, namun hingga sekarang belum mendapatkan surat apapun. Autentikasi pun rajin ya. Lalu apakah juga dipindah katanya? Dan kemudian bagaimana dengan mekanisme pengambilan melalui pos? Apakah hanya bisa melalui pos atau bisa melalui m-banking atau lainnya? Jadi kata Taspen, silakan menghubungi Taspen kembali untuk pengecekan, dibantu pengecekan datanya seperti itu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya ke mitra bayarnya. Kemudian apakah bisa mengambil gaji selain di kantor pos? Bisa. Di ATM juga bisa, tetapi harus menginstal aplikasi PosPay di Play Store. Di Indomaret juga bisa, tetapi juga harus ada aplikasi PosPay-nya. Untuk penginstalan atau registrasi PosPay aplikasi nanti akan dibantu oleh petugas kantor pos. Jadi setelah itu barulah nanti Bapak Ibu bisa mengambil gaji di ATM ataupun di Indomaret ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah sederet informasi yang kita sampaikan pada hari ini. Tentunya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.